Halo semuanya. Selamat datang kembali di channel ini. Hari ini, kita akan membahas cerita yang sangat dramatis dan penuh emosi, berjudul Dulu Diremehkan Mantan, Kini Rania Menjadi Bosnya, kisah drama yang mengharukan dan penuh pelajaran hidup. Cerita ini akan membawa kalian menelusuri perjalanan Rania, seorang wanita yang dulu diremehkan mantannya, Dimas, dan kini menunjukkan kesuksesan dan keteguhannya di hadapan orang yang pernah meremehkannya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru. Like video ini jika kalian suka cerita yang mengharukan. Komen di bawah, ceritakan pengalaman atau pendapat kalian tentang kisah ini. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali channel ini upload cerita baru. Semoga cerita ini bisa memberikan kalian inspirasi dan juga pelajaran hidup. Semoga semua penonton diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, dan selalu dikelilingi orang-orang baik. Nah, sekarang, mari kita mulai kisahnya. Langit pagi itu berwarna abu-abu pucat, seperti sengaja menahan matahari agar tidak terlalu terang. Udara terasa dingin, menusuk pelan ke kulit, sementara angin berembus membawa bau aspal basah sisa hujan semalam. Rania berdiri di seberang jalan, tepat di depan gedung kaca menjulang yang memantulkan bayangan dirinya sendiri. Bayangan itu tampak kecil, rapuh, seolah bukan miliknya. Ia menggenggam map coklat di dadanya, menekannya kuat-kuat seperti perisai. Ujung jarinya memucat, nafasnya pendek, dadanya terasa sesak, bukan karena lelah, tapi karena terlalu banyak kenangan yang mendadak menyerbu tanpa permisi. Cuma wawancara, cuma masuk gedung, bisiknya pada diri sendiri. Suaranya hampir kalah oleh suara klakson kendaraan yang berlalu lalang. Sepasang sepatu hitam sederhana yang ia kenakan tampak kontras dengan sepatu-sepatu mahal orang-orang yang melangkah masuk ke gedung itu. Setiap kali pintu otomatis terbuka, Rania bisa melihat kilasan kehidupan di dalam sana. Orang-orang berjalan cepat, percakapan serius, wajah percaya diri. Dunia yang dulu pernah ia impikan, lalu terpaksa ia lepaskan. Tangannya bergetar saat ia merapikan kerudung. Bukan karena dingin, tapi karena ingatan. Kilasan masa lalu muncul begitu saja. Malam ketika ia duduk di bangku taman, menahan tangis, mendengar kalimat yang tak pernah benar-benar ia lupakan. Kamu terlalu sederhana, Ran. Hidup butuh lebih dari sekadar niat baik. Rania menggeleng pelan, seolah ingin mengusir suara itu dari kepalanya. Ia menunduk, menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Bahunya naik turun. Matanya terpejam sesaat. Aku kesini bukan untuk siapa-siapa, katanya pelan. Aku kesini untuk diriku sendiri. Ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi masuk. Email yang sama. Undangan resmi. Nama perusahaan itu kembali terpampang jelas di layar. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia melangkah maju satu langkah, lalu berhenti lagi. Di balik pintu gedung itu, bukan hanya masa depan yang menunggunya. Ada kemungkinan ia akan bertemu seseorang yang selama ini berusaha ia lupakan. Dan tanpa ia sadari, pagi yang tampak biasa itu akan menjadi awal dari pertemuan yang mengubah segalanya, bahkan sebelum ia sempat benar-benar siap. Pintu lift terbuka perlahan dengan bunyi dengung halus. Rania melangkah keluar dan langsung disambut ruang tunggu yang luas, dingin oleh pendingin ruangan, dan dipenuhi kursi abu-abu yang tersusun rapi. Jam dinding berdetak pelan, nyaris tak terdengar, namun setiap detiknya terasa menekan. Ia memilih duduk di sudut, menaruh map di pangkuan, lalu menunduk, berusaha menenangkan diri. Baru saja ia menarik napas, suara langkah sepatu pria terdengar mendekat. Langkah itu tegas, teratur. Ada sesuatu dari iramanya yang membuat dada Rania mengeras tanpa alasan jelas. Ia mendongak, dan waktu seolah berhenti. Wajah itu, rahang tegas yang dulu sering ia tatap dengan penuh harap. Alis sedikit tebal yang selalu berkerut saat berpikir. Mata itu, mata yang pernah menatapnya penuh janji, lalu pergi tanpa menoleh kembali. Dimas. Rania refleks menelan ludah. Jari-jarinya mencengkeram map lebih erat. Ada keinginan kuat untuk berpaling, berpura-pura tak melihat, tapi sudah terlambat. Tatapan mereka bertemu. Sekejap, sunyi, hening yang menyesakkan. Dimas berhenti melangkah. Matanya menyipit, seperti mencoba memastikan apa yang ia lihat. Lalu sudut bibirnya terangkat sedikit, senyum tipis yang tak lagi hangat. Rania, katanya, nadanya datar, nyaris tak percaya. Iya, jawab Rania pelan, suaranya tertahan di tenggorokan. Dimas tertawa kecil.
Bukan tawa bahagia. Lebih seperti tawa kaget yang dibungkus rasa heran. Kamu, kesini? Rania mengangguk. Iya. Melamar kerja? Tanya Dimas lagi, kali ini dengan nada yang berbeda. Ada nada meremehkan yang disamarkan dengan sikap santai. Rania menghela napas. Iya. Dimas menyandarkan tubuhnya ke sandaran kursi di seberang, menyilangkan tangan di dada. Ia menatap Rania dari ujung kepala sampai kaki tanpa berusaha menyembunyikan penilaiannya. Sudah lama ya, kita nggak ketemu. Iya, Rania tersenyum tipis. Senyum yang lebih mirip tameng. Terakhir kali aku lihat kamu, Dimas menggantungkan kalimatnya, lalu menggeleng pelan. Ah, ya sudahlah. Kalimat yang tak selesai itu justru terasa paling menyakitkan. Rania tahu betul apa yang ingin ia katakan. Tentang dirinya yang dulu. Tentang hidup yang dianggap tak bergerak kemana-mana. Ia menunduk, menahan getaran di dadanya. Di ruangan itu, dengan cahaya putih yang dingin dan suara AC yang terus berdengung, Rania sadar satu hal. Masa lalu yang ia kira telah tertutup rapi, ternyata hanya menunggu satu momen untuk muncul kembali, dan pertemuan ini baru saja membuka pintunya. Dimas menggeser duduknya lebih dekat. Cukup dekat hingga Rania bisa mencium samar aroma parfum mahal yang asing namun menyakitkan. Aroma yang dulu tidak pernah ada. Ia menyandarkan siku di lutut, tubuhnya condong ke depan, seolah percakapan ini adalah hiburan kecil di sela kesibukannya. Jujur aja, Ran, ucapnya sambil tersenyum miring. Aku kaget lihat kamu di sini. Rania mengangkat wajahnya perlahan. Matanya berusaha tetap tenang, meski dadanya terasa seperti diremas. Kenapa harus kaget? Dimas mengangkat bahu. Ya, aku kira kamu sudah nyaman dengan hidup yang sederhana itu. Dulu kamu bilang, asal cukup dan tenang, kamu bahagia. Kalimat itu meluncur ringan dari bibirnya, seakan bukan ia yang dulu meninggalkan Rania tepat setelah mengucapkan kalimat serupa. Rania mengepalkan tangan di dalam pangkuannya. Kukunya menekan telapak tangan, menahan rasa perih yang tiba-tiba naik ke tenggorokan. Hidup orang bisa berubah, jawab Rania akhirnya. Suaranya lirih tapi jelas. Dimas terkekeh kecil. Berubah ke arah mana? Ia memiringkan kepala, tatapannya tajam namun merendahkan. Perusahaan ini, kamu tahu kan, standar di sini tinggi. Bukan cuma soal niat. Beberapa pelamar lain melirik ke arah mereka. Rania bisa merasakan tatapan-tatapan penasaran itu seperti jarum kecil yang menusuk perlahan. Wajahnya terasa panas, tapi ia menolak menunduk. Aku kesini karena aku memenuhi kualifikasi, katanya, berusaha menjaga nada tetap stabil. Dimas terdiam sejenak, lalu tersenyum lebih lebar. Senyum yang tidak pernah Rania rindukan. Kualifikasi di atas kertas mungkin, katanya pelan. Tapi dunia nyata itu kejam, Ran. Aku cuma nggak mau kamu berharap terlalu tinggi. Rania menatapnya lama. Ada banyak kata yang ingin ia ucapkan. Tentang malam-malam panjang yang ia lalui sendirian. Tentang kerja keras yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Tentang air mata yang ia telan saat Dimas memilih pergi. Tapi semua itu hanya berputar di kepalanya. Aku sudah belajar cukup banyak tentang dunia nyata, jawabnya singkat. Dimas tersenyum tipis, lalu berdiri. Kalau begitu, semoga beruntung. Ia melangkah pergi, meninggalkan Rania dengan detak jantung yang kacau dan luka lama yang kembali berdarah. Rania menatap punggungnya yang menjauh. Tak menyadari bahwa beberapa menit lagi, takdir akan membalikan seluruh percakapan ini, dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Dimas berhenti beberapa langkah dari Rania, seolah masih ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya. Ia menoleh kembali, menatap Rania dengan ekspresi yang sulit ditebak. Senyumnya menghilang, digantikan wajah serius yang justru terasa lebih menusuk. Ran, panggilnya pelan. Rania mendongak. Ada harapan kecil yang tak sengaja muncul di matanya. Harapan bodoh yang seharusnya sudah mati sejak lama. Iya. Dimas menghela napas pendek, lalu menyelipkan satu tangan ke saku celana. Aku cuma mau jujur. Di tempat seperti ini, orang-orang dinilai dari latar belakang, koneksi, pengalaman besar. Bukan dari mimpi. Kalimat itu jatuh seperti palu. Pelan, tapi menghancurkan. Rania tersenyum tipis, senyum yang nyaris tak terlihat. Makasih sudah mengingatkan. Bukan maksudku merendahkan, kata Dimas cepat, meski nadanya justru melakukan sebaliknya. Aku cuma realistis. Dulu kamu juga tahu, kamu terlalu baik untuk dunia yang keras. Rania menunduk, bahunya sedikit turun.
Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Suara AC yang berdengung tiba-tiba terasa sangat keras. Setiap detik terasa panjang dan canggung. "Kamu tahu," lanjut Dimas, suaranya lebih rendah. "Aku dulu pergi bukan karena aku benci kamu. Aku cuma nggak mau terjebak di kehidupan yang stagnan." Kata itu, stagnan. Rania merasakan dadanya sesak. Matanya terasa panas, tapi ia menahan. Ia mengangkat wajahnya lagi, menatap Dimas dengan pandangan yang kini berbeda. Bukan marah, bukan sedih, lebih kelelah. "Hidupku nggak pernah berhenti, Dim," katanya pelan. "Aku cuma nggak menunjukkannya ke semua orang." Dimas terdiam sesaat, lalu mengangguk singkat. "Ya, kalau begitu." Ia berbalik lagi, kali ini benar-benar hendak pergi. Tapi sebelum melangkah jauh, ia melempar satu kalimat terakhir tanpa menoleh. "Jangan terlalu berharap." Rania menatap lantai. Tangannya bergetar. Map di pangkuannya sedikit tertekuk. Di dalam dadanya, sesuatu runtuh perlahan. Namun di saat yang sama, sebuah panggilan akan segera terdengar. Panggilan yang akan mengubah siapa yang pantas berharap dan siapa yang harus bersiap menerima kenyataan pahit. Suasana ruang tunggu kembali hening setelah langkah Dimas menghilang di balik pintu kaca. Rania masih duduk terpaku, menatap lurus ke depan tanpa benar-benar melihat apapun. Napasnya berat, dadanya terasa penuh, seakan ada sesuatu yang menekan dari dalam. Ia menelan ludah berkali-kali, berusaha mengembalikan kendali atas dirinya sendiri. "Fokus, Rania," bisiknya pelan. Ia merapikan map yang sempat tertekuk, mengusap lipatannya dengan telapak tangan. Gerakan kecil, tapi cukup untuk menenangkan sedikit kegelisahan. Di sekelilingnya, para pelamar lain terlihat sibuk dengan dunia mereka masing-masing. Ada yang membaca ulang CV, ada yang mondar-mandir, ada pula yang menatap layar ponsel dengan wajah tegang. Tidak ada yang tahu badai apa yang baru saja lewat di dalam dada Rania. Langkah sepatu terdengar mendekat. Seorang staf perempuan berseragam rapi berhenti tepat di depan ruang tunggu. Posturnya tegak, ekspresinya profesional. "Permisi," ucapnya lantang namun sopan. "Apakah ada Ibu Rania Prameswari di sini?" Rania tersentak. Beberapa kepala menoleh ke arahnya. Ia berdiri perlahan, kakinya sempat terasa lemas. "Saya," jawabnya. Staf itu tersenyum kecil. "Silakan ikut saya, Bu. Rapat sudah siap dimulai." Kata rapat membuat ruang tunggu mendadak bergeser rasanya. Beberapa pelamar saling pandang, bingung. Rania sendiri terdiam sejenak. "Maaf, rapat?" tanyanya ragu. "Iya, Bu," jawab staf itu tanpa ragu. Di ruang utama, Rania mengangguk pelan, meski pikirannya penuh tanda tanya. Ia melangkah mengikuti staf tersebut, melewati lorong panjang dengan dinding kaca. Suara langkah mereka menggema pelan. Setiap langkah terasa seperti membawa dirinya semakin jauh dari posisi yang dianggap kecil tadi. Di ujung lorong, Rania sempat melihat dari balik kaca ruang rapat. Beberapa orang berpakaian formal sudah duduk rapi. Dan di sudut ruangan, Dimas berdiri sambil berbincang dengan seseorang. Langkah Rania melambat. Jantungnya berdetak semakin cepat. Ia belum tahu bahwa panggilan barusan bukanlah awal wawancara, melainkan awal dari kebenaran yang akan menjungkir balikan semua penilaian yang baru saja ia terima. Pintu ruang rapat terbuka perlahan, disertai bunyi klik halus yang terdengar terlalu keras di telinga Rania. Udara di dalam ruangan terasa lebih sejuk, hampir dingin, dengan aroma kopi hitam yang masih mengepul dari beberapa cangkir di atas meja panjang. Cahaya putih dari lampu gantung memantul di permukaan meja kayu mengilap, menciptakan suasana formal yang menuntut ketenangan. "Silakan, Bu," ujar staf perempuan itu sambil memberi isyarat ke kursi utama di tengah meja. Rania tertegun sesaat. Kursi itu, kursi yang posisinya sedikit lebih tinggi, tepat di tengah, berhadapan langsung dengan layar presentasi. Ia melirik ke sekeliling, memastikan tidak salah dengar. "Di sini?" tanyanya lirih. "Iya, Bu Rania," jawab staf itu mantap. Dengan langkah terukur, Rania berjalan mendekat. Setiap pasang mata di ruangan itu menoleh ke arahnya. Ada yang tersenyum sopan, ada yang mengangguk hormat, ada pula yang menatap penuh rasa ingin tahu. Rania merasakan punggungnya menegang, tapi ia memaksa bahunya tetap tegak. Ia duduk. Begitu tubuhnya menyentuh sandaran kursi, kilasan kenangan menyerbu. Bertahun-tahun lalu, ia pernah duduk di kursi kayu tua di kamar kos sempit, ditemani laptop usang dan secangkir kopi instan. Malam-malam panjang saat ia menulis rencana,
belajar tanpa mentor, gagal, bangkit, lalu gagal lagi. Semua terasa begitu jauh, namun juga begitu dekat. Seorang pria parubaya di sisi kanan meja mencondongkan badan sedikit. "Selamat datang, Bu Rania," katanya ramah. "Terima kasih sudah meluangkan waktu." Rania mengangguk. "Terima kasih kembali." Dari sudut matanya, ia melihat pintu terbuka lagi. Dimas masuk. Langkahnya terhenti sejenak saat melihat Rania duduk di kursi itu. Alisnya terangkat, wajahnya menegang, dan senyumnya menghilang begitu saja. Tatapan mereka bertemu. Sekilas. Cukup lama untuk membuat jantung Rania berdegup keras. Ia menarik napas pelan, menegakkan punggung, lalu melipat kedua tangan di atas meja. Di ruangan ini, ia bukan lagi perempuan yang direndahkan di ruang tunggu. Namun Dimas belum sepenuhnya mengerti itu. Dan rapat ini baru saja akan dimulai. Suasana ruang rapat berubah hening ketika pintu tertutup kembali. Hanya suara pendingin ruangan yang terdengar pelan, berdengung konstan seperti detak waktu yang menunggu sesuatu meledak. Rania duduk tenang, wajahnya terkendali, meski di dalam dadanya jantung berdetak lebih cepat dari biasanya. Pria parubaya yang duduk di ujung meja berdiri. Ia merapikan jasnya, lalu tersenyum ke arah seluruh ruangan. "Baik, sebelum kita mulai agenda hari ini, izinkan saya memperkenalkan pimpinan baru yang akan memimpin operasional perusahaan ke depan." Beberapa orang mengangguk. Ada yang mencatat. Ada yang sekadar menyandarkan punggung dengan santai. Rania menunduk sekilas, lalu mengangkat wajahnya kembali. "Mulai hari ini," lanjut pria itu, "jabatan Direktur Operasional resmi dipegang oleh Ibu Rania Prameswari." Kalimat itu jatuh, tegas, tanpa penundaan. Hening. Ruang rapat seolah membeku. Beberapa kepala langsung menoleh ke arah Rania. Ada desahan napas tertahan. Ada kursi yang sedikit bergeser. Lalu satu persatu, tangan-tangan terangkat memberi tepuk tangan sopan. Sementara itu, di sisi ruangan, Dimas membeku di tempatnya berdiri. Wajahnya memucat. Matanya terbuka lebar. Bibirnya sedikit terbuka, tapi tak ada suara keluar. Map yang ia pegang hampir terlepas dari genggaman. Ia melangkah satu langkah maju, lalu berhenti, seakan kakinya mendadak kehilangan kekuatan. Ini maksudnya apa?" gumamnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Rania berdiri. Gerakannya tenang, penuh kendali. Ia menunduk hormat sedikit, lalu berkata, "Terima kasih atas kepercayaannya. Saya berharap kita bisa bekerja sama dengan profesional dan saling menghormati." Suaranya jelas. Mantap. Tak ada dendam di sana. Dimas menatapnya. Kali ini bukan tatapan meremehkan, melainkan tatapan seseorang yang baru menyadari betapa besar kesalahannya. Dunia yang ia pikir ia pahami, runtuh dalam satu kalimat. Dan saat tepuk tangan itu berhenti, satu pertanyaan besar menggantung di udara. Apakah Dimas akan mampu menerima kenyataan ini, atau justru melakukan sesuatu yang tak terduga? Rapat akhirnya ditutup dengan kalimat formal dan derap kursi yang ditarik perlahan. Suara sepatu kembali menggema di lantai ruang rapat, bercampur dengan percakapan singkat dan tawa kecil yang dibuat-buat. Satu persatu peserta keluar, menyisakan Rania yang masih duduk di kursinya, menatap layar hitam di depan ruangan tanpa benar-benar fokus. Pintu hampir tertutup ketika suara langkah tergesa terdengar dari belakang. "Rania!" Ia menoleh perlahan. Dimas berdiri di ambang pintu. Bahunya tak lagi tegak seperti tadi. Wajahnya tampak tegang, rahangnya mengeras, matanya menyimpan sesuatu yang belum pernah Rania lihat sebelumnya. "Boleh, kita bicara sebentar?" tanyanya. Rania bangkit. Ia merapikan blazer sederhana yang ia kenakan, lalu mengangguk. "Silakan." Mereka berdiri berhadapan di sudut ruangan. Jarak di antara mereka tak sampai 1 meter, namun terasa seperti jurang panjang yang sulit diseberangi. Dimas mengusap tengkuknya, menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya dengan kasar. Aku nggak tahu," katanya terbata. "Aku benar-benar nggak tahu kalau kamu, sampai sejauh ini." Rania menatapnya tenang. Wajahnya datar, tapi matanya menyimpan banyak cerita. Hidup orang nggak selalu diumumkan, Dim. Dimas tertawa kecil, pahit. "Aku merasa sangat bodoh." Ia menggeleng. "Cara aku bicara ke kamu tadi, aku minta maaf." Sunyi menyelimuti mereka. Rania tidak langsung menjawab. Ia menatap meja rapat, lalu kembali ke wajah Dimas. "Maaf itu penting," katanya pelan.
Tapi yang lebih penting adalah apa yang kamu lakukan setelah ini. Dimas menelan ludah. Aku nyesel. Bukan cuma hari ini, tapi sejak lama. Kalimat itu menggantung. Rania merasakan dada kirinya bergetar pelan. Ada rasa yang ingin muncul, tapi ia menahannya. Karena di balik permintaan maaf itu, ada keputusan besar yang harus ia ambil. Dan keputusan itu akan menentukan apakah masa lalu benar-benar bisa ditutup, atau justru akan membuka luka yang lebih dalam. Rania memalingkan wajahnya sejenak, menatap jendela besar di sisi ruang rapat. Di balik kaca, kota bergerak seperti biasa. Mobil melaju. Orang-orang berjalan cepat dengan tujuan masing-masing. Dunia tidak berhenti hanya karena satu pertemuan yang mengguncang perasaan. Ia menghembuskan napas perlahan, menenangkan getaran halus di dadanya sebelum kembali menatap Dimas. "Apa yang kamu sesali, Dim?" tanyanya tenang. Dimas terdiam. Matanya berkedip cepat, seolah mencari jawaban yang jujur namun tak melukai. "Aku menilai kamu dari apa yang aku lihat, bukan dari siapa kamu sebenarnya," katanya akhirnya. "Dan hari ini, aku dihajar oleh penilaianku sendiri." Rania mengangguk pelan. Semua orang pernah salah. Ia melangkah sedikit mendekat, bukan untuk mengurangi jarak, tapi untuk menegaskan posisi. "Tapi di sini, aku bukan mantanmu. Aku atasanmu. Dan kamu bukan orang yang harus menebus masa lalu, tapi orang yang harus bertanggung jawab atas pekerjaan." Dimas menegakkan tubuhnya, meski wajahnya masih menyimpan rasa malu. "Aku mengerti," katanya cepat. "Aku akan profesional. Aku janji." "Janji bukan ke aku," jawab Rania singkat. "Ke dirimu sendiri." Sunyi kembali turun di antara mereka. Tidak canggung, tidak panas. Sunyi yang dewasa. Rania lalu mengulurkan tangan, bukan sebagai isyarat damai, tapi sebagai penutup. "Kita selesai di sini," katanya. Dimas menatap tangan itu beberapa detik sebelum menjabatnya. Genggamannya ringan, rapuh. "Terima kasih, sudah enggak menghancurkanku." Rania menarik tangannya kembali. "Aku tidak pernah datang untuk menghancurkan siapapun." Ia berbalik menuju pintu. Langkahnya mantap. Namun sebelum keluar, ia berhenti sejenak, seolah ada sesuatu yang masih tertinggal di udara. Sesuatu yang belum sepenuhnya selesai, dan mungkin akan muncul kembali di hari-hari kerja yang akan datang. Rania duduk sendiri di ruang kerjanya yang baru. Ruangan itu luas, tenang, dengan jendela besar yang memperlihatkan kota dari ketinggian. Cahaya sore masuk lembut, menyentuh permukaan meja kayu yang masih terasa asing. Di atas meja itu, hanya ada laptop, sebuah agenda, dan secangkir teh hangat yang uapnya naik perlahan. Ia menyandarkan punggung ke kursi, menutup mata sejenak. Suara-suara masa lalu berkelebat di kepalanya. Kata-kata yang pernah menjatuhkannya. Tatapan yang meremehkan. Pintu yang dulu tertutup saat ia paling membutuhkan sandaran. Semua kini terasa jauh, namun bekasnya masih ada. Bukan sebagai luka, tapi sebagai pengingat. Rania membuka mata, menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Wajahnya terlihat lebih dewasa, lebih tenang. Ada kelelahan, tapi juga keteguhan. Ia tersenyum kecil. "Terima kasih, karena tidak menyerah," gumamnya pada diri sendiri. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari staf HR tentang agenda esok hari. Lalu menyusul email lain. Nama Dimas tertera sebagai pengirim laporan pertama. Rania menatap layar beberapa detik sebelum membuka pesan itu. Ia tidak merasa menang. Tidak juga merasa kalah. Yang ia rasakan hanyalah damai. Di luar, matahari perlahan turun, mewarnai langit dengan semburat jingga. Rania berdiri, melangkah mendekat ke jendela. Di balik meja direktur itu, ia akhirnya mengerti, kesuksesan bukan tentang membuat orang lain menyesal, tapi tentang berdamai dengan diri sendiri. Namun jauh di bawah sana, kehidupan terus bergerak. Tantangan baru menunggu. Dan Rania tahu, cerita ini belum benar-benar berakhir. Ia baru saja dimulai. Terima kasih sudah menonton cerita kali ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian merasa terinspirasi. Share cerita ini ke teman atau keluarga yang mungkin membutuhkannya. Komen pengalaman kalian atau pendapat tentang Rania dan Dimas. Dan yang paling penting, subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng supaya kalian selalu mendapatkan cerita terbaru yang penuh drama, inspirasi, dan pelajaran hidup. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bahwa kesuksesan dan keteguhan hati selalu datang kepada mereka yang tidak menyerah.
Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan semoga hari kalian menyenangkan.